Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Baik lagi di program tahunan kita, ini adalah Elektria Mudik 2026. Kita lagi bawa mobil PHEV Wuling Darion. Kita mau mensimulasikan mudik dan juga cari tahu lah kenyamanan juga ketangguhan dari mobil plug-in hybrid electric vehicle ini. Bersama Mas Odi dan juga ada 4 orang lah ya di mobil ini. Jadi mensimulasikan banget bagaimana serunya mudik dengan mobil Darion ini. Dan kita bakal update juga nih jalur mudik tol Trans Jawa menuju Kota Solo. Ya. Sekaligus merasakan kenyamanannya mobil keluarga terbaru Wuling Darion PHEV dan juga menguji efisiensi konsumsi BBM-nya. Dan kita udah ngecek beberapa komponen-komponen penting lah ya, mulai dari cairan rem, oli, ban, dan juga tekanan dari Air wiper juga. Air wiper juga ya. Pokoknya detail-detail yang sebenarnya sederhana itu teman-teman bisa ngecek sendiri dan penting banget sebelum memulai perjalanan. Nah, kita udah ngisi BBM secara penuh dan juga udah ngecas mobil listrik ini juga sampai penuh. Jadi kita mau ambil tarik data konsumsi BBM-nya full to full Ya. dan juga menggunakan informasi dari MID-nya. Oke, kita pertama berhenti di rest area kilometer 207 Cirebon. Yoi. Nah, Kit, kenapa kita milih jalur tol Trans Jawa ini ya? Kali ini jalur utama pemudik dari Jakarta menuju ke kota-kota di Jawa lainnya. Iya. Setiap tahunnya ada sekitar 5,8 juta tiap tahunnya yang melewati jalur ini. Nah, sekarang kita tuh pengen tahu update terbaru bagaimana sih kondisinya gitu. Jadi apa sih istimewanya mobil ini? Oke, jadi ini gue udah jalan 70 km ya. Kita driving dari titik awal sampai di MBZ ini. Pertama adalah yang paling gue suka, emang mobil ini khas sebuah mobil keluarga, mobil MPV di mana memang nyaman, kabinnya luas, nggak kerasa kehipit di dalam kabinnya. Terus juga joknya ini punya penyetelan kursi yang sangat-sangat fleksibel ya, karena emang di bagian driver ini Mas dia udah ada 6 arah pengaturan secara elektrik, baik maju mundur, tinggi rendah, juga reclining, setir juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Jadi untuk bisa dapetin atau bisa setting posisi duduk yang paling terbaik untuk berkendara jarak jauh kayak gini. Iya betul, apalagi ini pandangannya luas ya. Ya, luas. Dashboardnya tuh simple dan cukup rendah, jadi nggak mengganggu halangan. Visibilitas si pengendara gitu ya. Nah, benar tadi kata Mas Odi, dashboardnya rendah, terus juga bagian pilar A ini memang dia sedikit agak maju, tapi memang ada kaca di bagian depan ini. Ini penting banget nih untuk ngasih pandangan kalau misalkan lagi lewatin jalan yang sempit gitu ya. Spionnya besar, spion tengah juga oke, jadi nggak ada isu, nggak ada problem untuk visibilitas, walaupun memang kalau misalkan secara bentuk dimensi ini mobil cukup panjang dan lebar gitu ya Mas ya. Dan yang menarik, jadi Darion ini ada 2 pilihan mesin. Ya, benar. EV dan PHEV. Nah, tim kita itu sudah mencoba ya yang plug-in hybrid ini dari Jakarta menuju Bali tanpa isi bensin, jarak tempuh lebih dari 1000 km. Wah. Nah, ini nih sudah membuktikan klaimnya Wuling kalau jarak tempuh dari bensin dalam keadaan penuh sampai habis itu lebih dari 1000 km. Tentunya juga terbantu dari adanya baterai. Ada mode EV-nya juga, itu yang bikin mobil ini irit banget. Jadi kita bisa jalan-jalan lebih lama ya, lebih explore kota Solonya juga. Benar-benar, jadi nggak terlalu banyak keluar uang gitu ya untuk ngisi bensin. Nah itu salah satu benefit ketika memang punya mobil plug-in hybrid electric vehicle. Ya, jadi panjang perjalanan tadi kita lihat ya, masih banyak tuh perbaikan jalan dan juga masih banyak jalan yang berlobang. Bahkan jam ditambah aja gitu ya. Nah, berapa lubang tadi itu ada di jalur cepat ya, itu juga harus jadi perhatian buat teman-teman yang mau mungkin mudik lebih dulu sebelum lebaran, ini harus diperhatikan. Dan juga ini Mas, banyaknya volume kendaraan besar ya yang lewatin tol Trans Jawa ini. Nah, ada juga berapa yang memang cukup ngebahayain ya, Land Hogger ya di sebelah kanan, jadi harus lebih waspada tuh. Jadi kalau buat teman-teman yang mau berkendara mudik, sekali lagi di Hamin berapa lebaran tuh harus lebih ekstra hati-hati ketika lewatin tol Trans Jawa. Setelah kita masuk rest area, kita akan lihat di sana ada apa aja fasilitas yang akan dihadirkan buat para pemudik di Lebaran 2026. Gue suka nih suasananya rest area 207. Ya benar Mas. Karena rindang, banyak pohon, teduh gitu ya. Teduh, terus SPK-nya lumayan loh. Ya, SPK di sini ada 4. beberapa
Ada Merek, 4 berapa dispenser, jenis? 5 bahkan ya, ada 5 dispenser Iya. dan itu terbagi menjadi beberapa port. Mas juga untuk bawa dari MPCV ya. Iya. Ketika kita betul, lagi bisa. mau ngisi baterai juga bisa ngisi di SPKLU di rest area 207 ini. Satu lagi, ini juga jaraknya pas banget buat istirahat. Jadi Atau nggak juga buat terlalu ngecas jauh juga. ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, pas. Ngomongin lagi nih soal Darian nih, tadi kan kita juga ngerasain ya. Ini menurut gua ideal banget ya sebagai mobil keluarga ya. Gue juga suka banget sama kabinnya ini. Belakang captain seat, baris ketiga juga lapang, masih ada sisa space bagasinya juga luas. Ya, jadi emang pas ya Mas ya, bener kata lo tadi. Ini emang mobil keluarga yang ideal banget, terutama ada fungsi ataupun fitur sliding door. Ya, Yang ini ngemudahin banget, terutama lagi bawa orang tua ya. ya elektrik. lah ya Elektrik. dulu Ya jadi memang ada banyak kemudahan ataupun akses untuk ngebuka sliding door-nya. Pertama dari kunci remote, lalu juga bisa ada tombol di depan pengemudi dan juga dari gagangnya langsung. Jadi fleksibel lah, sekali lagi emang mobil masuk banget kriteria sebagai mobil keluarga. Ditambah dengan teknologi PHEV pasti juga akan punya banyak tawaran yang menarik. Sekarang kita mau lanjutin perjalanan menuju Solo. Tadi kurang lebih 4 jam Mas dari rest area 207 ini. Gantian ya gue ya. Karena nanti Mas Odi yang bawa, gue mau cobain duduk di penumpang kursi depan sebelah kiri. Ya Mas, let's go. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Solo. Ini masih di ruas tol Trans Jawa. Jadi ada beberapa pembahasan yang belum kita bahas ya Mas ya. Salah satunya adalah performa nih. Betul. Gue tertarik nih soal teknis ini nih. Iya. Darian ini pakai platform Wonder Flexible Modular System. Bisa dipakai untuk EV dan juga hybrid. Dan bakal dipakai oleh model-model Lain dari lainnya. Wuling ya. Iya, Makanya nih, satu platform ini bisa jadi 2 varian. PHEV dan juga EV. EV. Yang paling menarik kenapa bikin Darion PHEV ini kerasa effortless, kerasa tenang, kerasa presisi jalan tol karena memang dia pakai spesifikasi yang cukup jadi selling point di kelas mobil keluarga PHEV ini. Apa tuh? Dia tuh pakai mesin 1500 cc Atkinson cycle natural aspirated yang bisa kasih tenaga di 105 HP dan torsi di 130 Nm. Ingat ya, karena ini mobil PHEV tentu ada motor listriknya. Motor listriknya bisa kasih tenaga di 195 HP dan torsi 230 Nm. Gede itu sih. Gede. Makanya kok enak banget ya effortless. Ini nggak kayak mesin 1500 cc. Beda berasa kan? Mau nyusul-nyusul tuh enteng aja gitu. Dan hebatnya lagi nih, sistemnya tuh pinter gitu. Memadukan kombinasi antara jadi EV atau jadi hybrid tuh nggak terasa. Nggak kerasa, benar-benar seamless ya. Fleksibel banget untuk si pengendara ataupun pemiliknya ini ngatur si powertrainnya gitu ya. Dan juga jangan lupain baterainya Mas. Baterainya gimana tuh? Baterainya ini besar, dia pakai baterai yang disebut sebagai Magic Battery Pro. Dia itu tipenya lithium iron phosphate berkapasitas 20,5 kWh. Ketika terisi penuh, bisa berkendara full EV sampai 125 km. Makanya nggak heran kalau misalkan si Wuling ini nyebut ataupun ngeklaim kalau bisa berkendara sejauh 1000 km lebih, kombinasi antara baterai dan juga tangki penuh ya. Itu sangat membantu banget sih. Sekarang kita ngomongin sektor kenyamanan Mas. Ini juga jadi salah satu selling point yang dikasih Darion untuk ngerebut hati konsumen-konsumen keluarga gitu ya. Pertama nih Mas, ada layar head unit berukuran 12,8 inci berbasis Link OS. Dia bisa Apple CarPlay, Android Auto secara wireless. Terus juga ada wireless charger 50 watt, ini besar banget. Ini bisa ngecas smartphone, masih ada USB port dan juga port outlet di belakang juga banyak. Ada, ya. Dan juga yang paling ngebantu karena memang mobil ini cukup panjang ya dimensinya ya. Pasti lu juga ngerasain lah Mas ketika parkir nih kayak ngerasa gampang aja gitu ya. Karena memang ada fitur 360 view monitornya. Kita bisa mantau dari sisi kiri, kanan, depan, belakang sampai ke bagian atasnya. Dan nggak kelupaan adalah hadirnya fitur sunroof. Nah, yang pasti ya Kit, ini mobil nih enak banget deh. Ya. Buat road trip, buat mudik, bareng keluarga atau bareng teman-teman, semuanya tuh ideal dan proper banget sebagai mobil keluarga. Keluarga, ya benar. Nah, sekarang kita udah di daerah mana nih, Kit? Ini di Pejagan, masih di ruas tol Trans Jawa ya, masih berapa jam ya? Masih 3 jam untuk sampai ke Solo, tapi kita akan buka puasa di tempat yang udah memang kita tuju, tapi kita nanti berhenti di rest area. Berarti kita berhenti di 379 area 379. Iya, 379. Oke. Sekarang kita lihat ada apa aja fasilitas untuk nyambut mudik Lebaran 2026. Let's go. Tiba juga di rest area 379A Semarang Batang.
kita mutusin buat buka puasa aja sekalian di sini. Tempatnya oke, banyak opsi restoran yang bisa dipilih sesuai selera. Kalau mau ngecas mobil listrik atau PHEV kayak Wuling Darion ini juga aman banget ya. Ada SPKLU DC Charging yang bisa digunain dan ada petugas PLN yang siaga di sana selama mudik Lebaran 2026. Kita lanjut perjalanan lagi. Jadi Mas, kalau kita lihat di Maps, kurang lebih 140 km lagi untuk sampai ke Solo. Nanti kita mau lewatin daerah Ungaran. Ini daerah yang cukup menanjak ya. Pas banget untuk coba performa dari mesin dan juga rangkaian elektrifikasinya. Ya, tapi sebelum membahas itu ya, Darion ini punya teknologi ADAS level 2. Jadi ada 11 total paket fitur di dalam teknologi ADAS ini. Termasuk tadi ada namanya Intelligent Driving Assist, ada High Beam Assist juga, Lane Keep Departure Warning, ada cruise control juga, lalu juga ada lane departure prevention. Jadi fitur-fitur yang memang ngejaga ataupun ngasih safety yang lebih lah ya untuk si pengendara dan juga si penumpang di seluruh kabin dari Darion PHEV ini. Sekaligus value-nya juga bagus banget. Benar. Jadi emang nggak cuma ngasih kenyamanan aja, tapi juga ngasih faktor keselamatan. Nah tadi fitur-fitur yang udah dijelasin sama Mas Odi dan gue itu udah kita coba di sepanjang tol ini mau menuju Solo. Jadi memang sangat presisi ya Mas. Tadi gue ngerasa sih presisi, terus juga ngebaca situasinya oke, smooth aja gitu. Iya. Untuk melakukan intervensi di sistem ADAS-nya. Oh ya, tadi nanya soal performa di jalanan menanjak ya. Ini kita lagi lewatin jalur di Ungaran dan lagi pakai mode normal aja. Sejauh ini sih performanya masih sangat enak buat ngelibas jalanan tanjakan kayak gini ya. Kita sih nggak perlu terlalu injak pedal gas dalam-dalam buat dapetin momentum. Jadi emang kerasa effortless banget. Di depan sebentar lagi kurang lebih ya 10 kilometeran lah kita sampai ke rest area 456. Nah, kita mau ngecas dulu nih. Iya, cobain yang SPKLU Ultra Fast Charging di rest area 456. Oke. Sekarang kita lagi ada di rest area Ruas A 456 Semarang Solo. Jadi sebenarnya kita tuh nggak mau ngisi lagi baterainya ya, karena emang di awal kita mau 1 kali baterai penuh dan juga 1 tangki penuh. Tapi karena emang ini simulasi mudik, kita mau cek sekalian juga jajal fasilitas di rest area ini, terutama untuk nanti pengguna mobil listrik dan juga mobil PHEV seperti yang kita lagi bawa ini, Darion PHEV. Yaitu kita mau coba kesiapan dari infrastruktur SPKLU. Dan ternyata bisa teman-teman, jadi semua normal. Jadi reminder aja, dari kita Jakarta sampai ke rest area ini, itu hanya berkurang sekitar 52% baterainya. Jadi tadi pas kita ngisi itu, sisa baterainya di 48%. Jadi kurang lebih ya sekitar 11-12 kWh untuk mengisi hingga full. Karena mengingat mobil ini punya kapasitas baterai di 20,5 kWh. Ya nggak terlalu lama, sekali kita istirahat, recharge body lagi supaya nanti perjalanan ke Solo itu bisa aman dan sampai dengan selamat. Selamat pagi dari kota Solo. Akhirnya kita tidur nyenyak, lelap karena memang mobil ini nyaman sekali ya Mas ya. Betul. Wuling Darion PHEV, dan hari ini kita mau explore ubek-ubek kota Solo. Rekomendasi tempat dari Mas Odi. Ya betul, ini udah sampai Solo nih. Ya. Kita akan berkunjung ke tempat-tempat ikonik yang jadi rekomendasi kalau kalian sekedar liburan atau mampir ke Solo. Yang pertama, ada Museum Tumurun. Nah, ini menampilkan berbagai karya seni kontemporer. Lanjut kita ke Lokananta. Nah, kita bisa belajar sejarah tentang musik di Indonesia. Terus juga ke Colomadu ya. Ini bekas pabrik gula yang jadi museum juga. Museum juga, jadi emang udah direvitalisasi ya Mas. Betul. Ya. Keren Dan juga. Kita sambil ngabuburit juga. Dan kita mau buka puasa di rekomendasi Mas Odi yang pengen datangin adalah Pracimasana Mangkunegara. Itu tempatnya fancy, terus juga menarik, kayak raja-raja lah. Betul, ini juga di area keraton juga keraton kan ya. juga. Jadi sekarang ganti Mas Odi yang bawa, sekarang gue duduk jadi penumpang di bagian sebelah. Oke, ayo. Let's go Mas Odi.
Nah, kita kan sepanjang perjalanan kemarin baru ngebahas soal spesifikasi, teknis, fitur. Nah, ini belum nih ngebahas soal desain eksterior. Menurut lo gimana sih? Iya, ini mungkin kita selama perjalanan banyak banget ya orang-orang yang ngeliatin Wuling Darion PHEV ya. Selain memang warnanya unik yang kita pakai, memang dia juga punya bahasa desain yang disebut sebagai elegan streamline. Iya, menarik emang. Juga ada teknologi yang disebut sebagai X-Shape Automatic LED dengan cornering lamp. Kalau misalnya dari samping, dia kelihatan clean banget. Jadi emang nggak terlalu banyak tarikan garis tegas, nggak lebay gitu ya. Terus juga ditambah sama peleknya yang kelihatan proper aja gitu. Jadi fitmentnya oke, 17 inci. Di belakang juga tampil keren sih mas. Kental banget nuansa dinamisnya. Iya, clean ya, clean tapi elegan. Elegan. Nah, si Wuling tuh bilang ini sebagai X-Shape Rear Combination Lamp. Memang kelihatan modern banget lah. Ya kalau misalkan secara keseluruhan desainnya memang punya porsi yang benar-benar dewasa lah untuk sebuah mobil keluarga gitu. Proporsional juga. Proporsional juga, modern lah intinya. Terus gimana? Menurut lo kalau soal tampilan interiornya mas? Kabinnya sih udah pasti ini roomy, dan terasa homey banget, nyaman banget. Dan juga sentuhan-sentuhannya tuh terasa mewah ya, seperti banyaknya panel soft touch dan joknya tuh pakai synthetic leather seat juga terasa nyaman, lembut dan betah sih dudukin di berlama-lama. Nah, yang lebih menarik lagi nih AC-nya sudah ada air filter yang bikin udara di dalam kabin itu terasa lebih segar. Perjalanan dari Jakarta ke Solo kan sekitar 500 km lebih ya. Buat gue itu nggak terasa nih naik Darion PHEV ini. Bener lah, semua dari eksterior, interior, fitur, spesifikasi itu benar-benar ngasih tawaran yang menarik sebagai mobil PHEV untuk mobil keluarga. Sekarang kita bahas ini mas. Nah, hitung-hitungannya gimana nih? Konsumsi bahan bakar, terus juga atau segala macam ya untuk bekal buat teman-teman yang mungkin nanti mau liburan ataupun juga mau mudik ke Solo. Nah, untuk tolnya, ini untuk kita perjalanan dari Jakarta itu sekitar 520 ribuan ya sampai ke Solo ini. Tol Solo ya. Tol Solo ya, itu kita full tol. Lalu untuk konsumsi BBM-nya stabil di angka 20 km per literan mas. Nah sekarang gue rangkum nih, untuk perjalanan kita udah jalan dari Jakarta muter-muter Solo, kita ke tempat-tempat yang asik di Solo itu. Setelah driving sejauh 633,9 km dari Jakarta ke Solo dan jalan-jalan di sana, konsumsi BBM yang didapat adalah 19,8 km per liter by MID. Angka ini didapat dari gaya berkendara yang sama sekali nggak nerapin eco driving ya. Sesekali mode full EV tapi mayoritas pakai powertrain opsi hybridnya. Sementara sisa jarak tempuh dengan keadaan baterai dan volume tangki BBM setelah dipakai 633,9 km adalah 455 km lagi. Hitungan kasarnya dengan keadaan tersebut, maka Wuling Darion PHEV bisa diajak berkendara hingga 1090 km. Nah, sekarang kita hitung nih konsumsi BBM Wuling Darion PHEV dengan cara full to full. Total jarak tempuh 633,9 km dibagi 34,929 jumlah liter yang dibutuhkan hingga bibir tangki persis saat kita pertama kali ngisi BBM di Jakarta. Hasilnya adalah 18,1 km per liter. Ini menarik, gapnya nggak beda jauh dari konsumsi BBM by MID-nya. Dan ini nggak akan bikin khawatir ketika memang lagi dipakai di momen mudik lebaran kayak gini. Kalau misalkan kita pakai mobil listrik mungkin ada takut-takut ngisi di SPKLU karena memang rame. Kalau pakai Wuling Darion PHEV kita bisa tetap jalan terus karena memang masih ada bahan bakarnya. Jadi benar fleksibel untuk mudik lebaran dengan Wuling Darion PHEV. Buka puasa kali ini terasa spesial karena berkunjung ke Pracimasana Mangkunegaran. Sebuah tempat yang menawarkan kuliner otentik ala bangsawan Jawa. Menikmati makanan di Pracimasana terasa seperti perjalanan kecil masa lalu, di mana cita rasa, budaya, dan suasana berpadu dalam satu pengalaman yang hangat dan berkelas. Perjalanan mudik ke Solo sambil mengunjungi berbagai tempat ikonik di kota ini bersama Wuling Darion PHEV menghadirkan pengalaman baru yang berkesan. Perpaduan teknologi, performa, dan fitur yang ditawarkan mobil ini terasa selaras dengan suasana kota Surakarta yang hangat dan tenang. Tentu, semua itu menjadikan perjalanan ini terasa begitu spesial. Sebuah pengalaman yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga meninggalkan cerita yang tak akan terlupakan.